Halo semuanya, ketemu lagi dalam bahasa Indonesia. Saya di hutan Pararawen, kawasan Kalawet, dan saya ingin lengkapi atau lanjut salah satu video yang kalian suka mengenai trik-trik untuk dekatin satwa liar. Ini saya diikutin sama Puma. Hal pertama, membawa anjing untuk dekati satwa liar bukan hal yang paling baik. Tetapi cukup saya mau sampaikan, uh, jadi memang karena ada Puma di sini, itu bisa dipastikan bahwa semua satwa yang punya penciuman tajam, mau kijang, babi, mereka akan lari duluan. Tapi untuk primata masih memungkinkan. Saya pengen sampaikan beberapa trik yang saya belum sampaikan di video yang berjudul Saya Sendiri di Hutan. Waktu itu saya rekaman di Sumatera. Pertama, kalau kalian di hutan berdua, Shani sudah sampaikan, Shani suka sendiri di hutan. Tapi kadang, dan Anda pernah lihat, Shani suka bawa juga Andrew atau Enzo untuk mereka bisa melihat satwa liar. Saya juga pengen bagi perasaan itu, khususnya orang hutan atau primata lain. Trik nomor satu yang sangat penting kalau kita lebih dari satu orang di hutan, selain seperti yang saya sudah sampaikan, kita seperti Shani sekarang, kita nunduk, jangan sampai berdiri, karena berdiri itu adalah definisi manusia bagi satwa liar. Tapi yang terpenting, kalau kita lebih dari satu orang, kita bersama. Saya kalau sama Enzo misalnya di hutan, kami berdua harus sangat dekat satu sama lain. Jadi walaupun satwa liar tahu bahwa ada dua manusia itu di posisi yang sama. Jadi dia tinggal awasi satu tempat saja. Andai kita berpisah 5 meter aja atau lebih, dia menganggap bahwa itu dua orang punya mungkin niat yang berbeda, dan dia akan sibuk dan freak out di ujungnya karena dia harus mengawasi lebih dari satu orang di tempat yang berbeda. Itu akan meningkatkan stres satwa liar itu sendiri, dan kemungkinan besar akan lari lebih cepat atau membuat dia yang tidak nyaman, itu sudah pasti. Itu ada apa namanya, Puma lari ke sana. Jadi jangan lupa, kalau kalian lebih dari satu orang coba mengamati satwa liar, itu harus selalu kalian sampai berdekatan begini, sangat dekat satu sama lain, itu sangat penting. Ini serigalanya. Ayo. Hal kedua, kalau kalian ke hutan dan tiba-tiba melihat primata, langsung nunduk, lihat ke atas. Pada saat satuannya lihat kita, jangan terus hadapin dia. Jadi misal ada primata di atas pohon, kita duluan lihat dia, kita langsung nunduk di tanah, lihat ke atas, amati dia. Tiba-tiba dia berhenti karena dia sadar ada sesuatu, dan dia menghadap ke kita. Pada saat dia melihat kita, kita nunduk, lihat ke bawah, seolah-olah kita perhatikan sesuatu yang lain, atau kita menghindari konfrontasi mata. Itu sangat penting. Pertama, dia menyadari bahwa mungkin manusia itu fokusnya bukan ke aku. Itu membuat dia nyaman. Keduanya, karena dia bersifat dominan, dia merasa bahwa kita tidak menentang dia dengan kamu apain di pohon? Dia bisa mengartikan seperti itu. Jadi kalau kita nunduk ke bawah, lihat ke bawah, itu membuat dia nyaman. Shani suka juga kalau di hadapan primata seperti itu menggunakan kamera. Jadi saya pakai kamera, saya lihat screen di kamera yang hadap dia. Jadi dia tidak sadar saya sedang mengamati dia, malah syuting dia, tetapi mata saya tidak langsung ke dia. Itu sangat penting untuk sekali lagi membuat satwa merasa lebih nyaman. Satwa yang sama sekali tidak pernah ketemu manusia, dia akan langsung lari ya. Tetapi dalam situasi tertentu, mau sama monyet atau sama satwa-satwa lainnya, itu cukup membantu. Kadang pun itu terakhir, ada burung bunyi orang. Dalam situasi tertentu, misal kita lagi jalan, detak
ada primata di situ. Primata langsung ribut, misalnya monyet atau apa, langsung ribut karena dia lihat kita. Jadi kita sudah ketahuan dan mereka freak out. Kadang lebih bagi menyerah, jadi langsung kita lanjut, kita mereka tanpa hiraukan mereka, langsung kita jalan walaupun mereka ribut di sebelah, kita langsung lanjut. Jadi mereka lihat, oh ada manusia, tapi manusianya sekitar lewat, jadi kita tinggalin mereka di belakang, kita terus lanjut. Itu cara menipu mereka bahwa oke, kalian lihat saya duluan, kalian freak out, takut, tapi saya hanya lewat. Kemudian kita cukup jauh, misalnya 100-200 meter, mereka sudah tenang di sana. Kita stop, dan kita menunggu mereka tenang. Baiknya kalau kita mau datangin mereka lagi, pertama kita punya informasi lebih, kita sudah tahu bahwa mereka ada di sana. Dan terbaik adalah kita coba mendekati mereka dari arah yang lain. Jadi singkat, pertama kalau lebih dari satu orang harus selalu orangnya dekat satu sama lain. Sangat penting agar satwa liar awasinya cuman satu kelompok, bukan masing-masing orang di tempat yang berbeda. Kalau satwa sedang melihat kita, jangan hadap dia gini, jangan lihat dia secara langsung. Harus kita nunduk, lihat ke bawah. Sangat penting untuk buat dia nyaman. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau dia memang ribut, kita lewat saja. Seolah-olah kita tidak ada niat sama sekali untuk amati mereka, hanya sekitar lewat, tunggu mereka tenang, dan coba kembali. Itu trik-trik yang saya bisa sampaikan buat kalian yang suka satwa liar. Kalau Shani melihat ada orang-orang pemburu di channel Shani, otomatis saya blokir ya. Di sini kita mengamati satwa karena kita mencintai satwa, bukan yang lain. Shani pernah lihat ada orang yang suka berburu tupai segala. Maaf channel Shani bukan untuk orang yang seperti itu. Oke, thank you banget. Ini trik yang saya bisa sampaikan untuk kali ini. Kita ketemu lagi hari Kamis depan. Bye-bye.